suara positif seperti ini. Ini pastinya akan memberikan dukungan semangat untuk tim Indonesia kembali bangkit di e-wrangle yang kedua. Oke, kita lihat dulu pergerakan-pergerakan masing-masing yang sudah tim IND dan Mega. Memang dua tim ini berada di bawah, yang IND di SMB, Mega itu berada di Novo. RCS nih, gue mikirnya box ini, zonanya. Zona-zona yang bakal menurut gue bakalan berpola cepat untuk tim-tim yang berada di atas kayak Yudu, T1, TSM, Faldos juga ada di luar zona. Ini bakalan cepet banget sih. Bisa dibilang tim-tim yang di pulau atas semuanya. Yang enak tuh Mega, YND udah stay aja mereka di compound, tinggal pelan-pelan zona ketiga mereka bakalan pindah kemana, zona keempat bakalan pindah kemana. Betul sekali. Dan ini kita lihat sekarang Bigetron yang sedang melakukan scrapping ini di area dekat dengan farm. Dekat ya, bukan di farmnya. Karena tadi garis besar agak sedikit jauh. Dan dari, wah ini ketemuan ya? Serius? Itu SJ sama JXR, iya di maps, kita lihat di minimaps ya. Oh, karena mereka belum punya senjata, tadi Chelsea disengage dari Sinage. Jadi gini, kalau gue boleh analisa, JXR itu spotnya di Milta, jadi ada perebutan sedikit untuk vehicle. Oke. Emang ada vehicle, ini gue bilang tim yang berada di luar zona yang agak ngejomplang jauh spotnya, itu bakalan coba rebutan vehicle di atas, kalau nggak dapat ya udah. Pasti disengage, nggak bakal melakukan pergerakan, apalagi perlawanan gitu, ya resiko banget di awal-awal. Tadi gue sempat lihat di Killing Field. Nah ini keculik ternyata TSM berhasil menculik T1. T1 tadi kan mau ngambil area apartemen ya? Iya, mestinya T1 itu apartemen, tapi kayaknya coba ngambil vehicle, kemudian juga pasti ya kalau turun gear couple container itu kayak lo dapat senjata langsung gitu mah ya udahlah. Apalagi nih turnamen 1.2 ya. Untuk lootingnya dan juga speed dari Blue Zone ya. Betul sekali. Bagi yang mau diambil sama tim T1, diambil sama TSM. Ditembakin dari jauh. Thank you ya baginya. Iya. Nggak, kalau mau dia tim T1 mengambil ke arah Gatka, kayaknya ada RCS juga deh kalau nggak salah gue. RCS itu ada sebelah kiri kayak bakal berebutan juga. Ini cukup struggle berarti untuk tim T1. T1 ya. Dia mau dimanapun tetap bakal ketemu. Tapi kalau misalkan tadi sebenarnya dia langsung ke area, nggak bisa juga. Iya bener sih, susah sih buat dia. Box yang di rumah 12 spotnya. Langsung aja cepet banget. Lo lihat utility-nya nggak ada. Gue bilang ini langsung cepet. Jadi yang pelan-pelan dari nggak jauh-jauh dari jembatan, maksud gue tempat scrappingnya tuh box. Kemudian gue lupa tuh tim yang berada di Primors itu. Mereka gue bilang menit-menit pertama itu langsung melakukan pergerakan, rotasi, kemudian scrapping di daerah SMB rumah-rumah tipis-tipis itu. Lo tau kan rumah-rumah tipis-tipis di SMB? Jadi lebih memilih scrapping daerah sana. Dan Loki yang menjadi tandemnya di sini sebagai scouter. Ini kalau dari Kratos kayaknya dia udah ada mencium hawa-hawa manusia nih di depan sih. Yalah, spotnya udah di SMB. Terlihat. Kan, kelihatan ya. Tadi soalnya dia dari kanan, ngeliat lagi, coba dia lihat dari kiri. Apa gue halu ya? Kan udah match kelima nih. Biasa kayak gitu ya. Kan udah match kelima. Gue liat orang nih, aneh. Halu tapi ada suara spray down di sini. Bigetron yang sudah melakukan rotasi dari arah jembatan kanan. Dan GXR Chelsea yang tadinya di Milta malah rotasinya di arah perempatan antara Novo dan juga SMB di sini. Cukup cepat dari Bigetron melakukan rotasi di Cijeli. Ya betul sekali, rotasi cepat yang dilakukan oleh Bigetron kali ini nampaknya mereka akan segera mengamankan Pulau Selatan. Berarti mereka punya vision atau asumsi tebakan zonanya bakal ke bawah. Ini mangkok yang gue bilang, ini mangkok yang enak banget untuk lo ngebegal. Lo cukup aman juga, vision lo luas di atas di upper ground. Biasanya Bigetron spotnya di situ untuk mengamankan next komponnya. Tapi kali ini lebih memilih untuk scrapping dulu karena memang masih, lo lihat aja utility dari si Zuxi itu masih kurang banget. Mereka looting cepat aja, jadi kayak langsung pengen ngamanin Pulau Selatan, jadi nyebrang duluan sebelum nanti terbegal. Yoi, dan setup sama sudah dilakukan untuk Loki, bakal pukul mundur aja dirinya, nggak ingin melakukan resiko yang lebih, bahkan turun jatuh ke arah bawah. Nggak ada apa-apa lagi, coba dari Kratos menspekulasi ke arah smoke, tapi tidak mengenai Loki sedikit pun. Iya, hanya buang-buang peluru saja dari Kratos. Betul. Dan Kratos nih kayak bener-bener nggak mau ngelepas vision ke Loki loh dari tadi. Ini tim IND gue pikir India gitu, ternyata Insidious. Iya nggak sih lo logis IND itu? Iya benar. Dari region India. Betul. Nggak salah. Kenapa kita nggak tim Ina? Gue pikir awal gitu ya. Ternyata Insidious. Ya, tapi geser lagi nih ya sekarang. Oke, OR. Lihat OR. Tim favoritnya Cijeli. Karena bisa bikin jus jeruk dari OR. Oh, yang diperas tapi bukan pel ya, Maluksi ya, anjir. Gue suka banget sih.
dari Instagram pubgmobile.esports.id itu kalau bikin Betul. meme. Makanya tuh teman-teman yang lagi nonton yang mungkin penasaran apa sih yang kita ngomongin bisa cek langsung di Instagram officialnya @pubgmobile.esports.id. Itu suka banyak memes tentang esports scene Iya. PUBG Mobile. Tapi sementara kita lihat di sini dari tim Secret kayaknya iShots nabrak ke compound milik Louis kalau kita lihat Iya. dari segi minimapnya. Betul banget, sudah agak bakalan ada bentrokan juga di sini dan IND pastinya mencoba membegal juga Betul. tim-tim yang ingin melakukan rotasi di arah jembatan. Ini PR-nya adalah mereka terobos aja lah anjay, apa pakai kapal Bisa. di pesisir-pesisir. Ya, emang menjadi PR untuk circle seperti ini adalah gimana caranya untuk nyebrang ke zona nanti mental. Dan sementara dari tim Secret sepertinya langsung bergeser kembali, tidak mau berlama-lama di area perempatan pertigaan yang tadi. Dan dari tim No Chance, ini kayaknya mereka melakukan split, ada satu yang jaga di Yuhai. luar. Tapi mulai terdengar ada suara tembakan dari Yuhai menerima beberapa damage di sini. Oh. Gatos memberikan informasi saja, bakal langsung di finish. Satu peluru masuk, 2 orang ter-take down. Bahkan masih ada iShots di belakang, kayaknya bakalan menjadi malapetaka buat tim Secret kali ini rotasinya. Yuhai nggak bisa lagi selamatkan, memilih mukul mundur untuk iShots, tapi di sini dicari sisa-sisanya. NC di sini Godless mencoba spray ke arah baginya iShots, tapi iShots masih cukup kencang. Enggak, seperempat darah lagi. Bisa tumbang tadi, nyaris bannya pecah. Tadi memang nggak bisa lagi melakukan pergerakan, tapi ada kompons itu, gubuk derita. Apakah masih bisa selamat dan masih cukup aman nampaknya. Tapi untuk rotasi selanjutnya dia agak cukup struggle. Iya. Itu Anjay, baginya kenapa? Itu jalan sendiri Tuh kan? anjay. Wah, Anjay, bisa gitu. baginya bisa gerak sendiri. Oh, bakalan coba diterobos saja sama Heineken di situ cari, dan Heineken harus berhati-hati tapi bisa di finishing nampaknya. Oh enggak. Eye shotnya yang harus tumbang. Wow. Cukup struggle. Itu bomnya siapa? Waduh, Oh ya ampun. Astaga, ini kok Itu bisa baginya. meledak loh cuy. Ya Allah. Astaga, aku gagal fokus sumpah. Ini bener-bener Nah. nggak, pertama kalian lihat ya, baginya gerak sendiri pertama Iya. kan. Udah gerak. Goib anjay. Terus ada Fred Grant nggak sih tadi masuk ya kan? Nggak tahu. Ada cuy, Nggak cuy. Tadi granat meledak. Itu Aduh, goib anjir ini. Digat kan. seru. Jadi digat kan tadi guys. Itu goib. Itu seru. Selama bagi gerak sendiri, Aduh, masih ada ngakak bom gue. juga. Dan OR sudah melakukan rotasi juga di arah jembatan Rozok. Ini PR juga untuk mereka, sangat-sangat amat jauh. Ya. Mungkin pilihannya adalah jembatan, gue yakin di mindset mereka ini udah rame. Karena dari beberapa pengalaman sebelumnya, gue yakin mereka sudah review beberapa menit pertama di zone pertama. Banyak tim yang sudah melakukan rotasi, benar-benar gerak cepat banget. Pilihannya kedua adalah mereka coba rotasi dengan kapal. Kalaupun mereka memakai kapal, next rotasi lagi mereka bingung. Entah itu jalan ataupun mencari vehicle. Vehicle tuh pasti udah sulit banget di SMB bawah. Udah Iya. diterobos sama YND. Betul-betul. Tapi yang menarik adalah di sini jembatan kanan kosong banget. Oh, Kosong banget di jembatan kanan dan malah terjadi penumpukan di kiri. Dan yang Au. menarik, Bigetron jaga jembatan di kiri. Ini kalau misalkan Bigetron benar-benar map kontrolnya baik, Iya. dia bisa nyayur. Dia bisa nyambel nyayur di situ. 50-50 juga. Ini nggak tahu masih di arah pulau atas atau pulau bawah. Nah, itu dia. Biasanya nih ngejomplangnya tuh ke circle bawah kiri biasanya kalau circle-circle seperti ini. Tapi ini kali ini agak cukup berbeda. Agak cukup terbagi dua, jadi chance-nya entah di bawah Bigetron alhamdulillah. Iya. Kalau di atas mereka cukup try hard untuk melakukan rotasi lagi di jembatan. Mungkin sebelah kanan pilihannya ya, tadi lo bilang sepi. Betul, itu bisa jadi juga circle mantul ke area yang sepi. Karena kalau Betul. kemarin kita lihat sempat ada meta di mana circle itu ke arah-arah yang kosong. Kosong ya. Jadi makanya selalu banyak banget yang suka ngusir-ngusir. Kalau misalkan mereka udah punya kompon, mereka kayak nembak ngusir. Kayak ngasih tahu aja, oh di sini udah ada orang, jangan kesini. Tapi ternyata di sini KOG sedang melakukan rotasi satu mobil bertiga. Nampaknya sudah mulai menerima tembakan, satu orang mulai ter-take down di situ. Satu mobil berempat berarti guys. Iya, satu mobil berempat cukup amat sangat God. beresiko. Kali ini dari OR yang mengamankan. Oh enggak, RRQ Ernie. Dua RRQ. player bahkan di situ dari Boss. Di take down, satu di finishing kill. Iya. Dan KOG pun nggak ingin melakukan resiko yang lebih lagi. Mereka disengage, pukul mundur diri mereka. Karena nggak bisa lagi bermain net game. Karena dua player itu masih cukup sih, gue bilang. Iya, bisa. Karena kemarin BTR juga bisa chicken dinner dengan dua player. Tapi di sini mau nggak mau mereka harus merelakan dua temannya yang sudah terculik. Karena mereka tadi melakukan rotasi satu mobil berempat. Risks banget sih, Sangat satu player riskan. berempat. Betul sekali, gue setuju. Sangat riskan sekali. Apalagi tuh mobilnya jeepnya yang kebuka, Ya, ya kan? kalau Kebuka, Wazet, wah, ketutup. Tapi ya tetap sih sama aja karena aim player-player di PMWL ini tajam gitu loh. iya, apalagi RRQ di Betul. 2E sama Ernie. Gue suka sih nonton kontennya Ernie sih. Hmm. Yang masih pakai dua jari Jiro. Oh Jadi iya. awal-awal dia masih di EVOS Ernie. Oh iya.
Sampai sekarang masih kah seperti itu? Kurang tahu lagi, karena gue sudah lebih lihat kontennya Ryzen, Luxi Zuxi. Oke, Indo Pride, Indo Pride pastinya. betul. Tapi sementara kita lihat di sini dari tim TSM, kayaknya mereka mengarah ke area OR. Tim OR yang sedang melakukan rotasi, terkena sedikit peluru-peluru dari TSM. Bahkan di sini ada balasan balik dari area lain. Itu ada tim Valdus juga dari sisi kanan, dekat dengan compoundnya. Apakah berhasil? Ternyata RRQ berhasil menculik satu orang. Ketabrakan. Bakal melakukan clutch di sini. Scout pun harus manggil dan harus melakukan spray, tapi terlambat, tidak sempat. Masih ada last man standing. Di manakah itu? Bukan di rumah ini. Iya, itu pergerakan yang sepele tapi menjadi malapetaka itu sebenarnya. Iya, itu pasti berantem. Woi! Anjay lah, tapi Gimana coba ya? lagi. Kalau pakai bahasa India gimana ya? Nggak bisa. Enggak, aku nggak tahu kan. Lo berasumsi sendiri Aku juga aja. nggak bisa. Oke, pokoknya itu pasti berantem tadi ya. Oh, ternyata. Paling sambil miring-miring. Dan kali ini dari Ernie yang mencoba mengamankan Viro. Yang cukup open field bisa dibilang, tapi dari arah sisi lainnya di belakangnya juga ada TSM. Cukup pusing Ernie, ingin fokus ke arah mana. Nampaknya untuk mengamankan OR terlebih dahulu di sini. Iya betul sekali, ini bakal susah banget buat OR. Karena setup smoke sudah banyak, tapi tetap aja susah. Ada tersandwich juga dari RRQ, dan dari atas juga ada tembakan kembali dari TSM. Ini bakal sulit, dan Bigetron sudah mulai bergeser ke jembatan kanan. Mari kita berdoa bersama-sama, zonanya ke arah Bigetron, karena penumpukan terjadi di area rumah dekat dengan rumah 12. Mereka spekulasi, kalau zona ke atas mereka aman, kali ini zona ke bawah mereka harus menghadapi dari Mega Paradox. Dan meta yang lo bilang, dimana tempat sepi itulah circle mengarah. Ya betul sekali, dan kali ini terjadi di Erangel game kelima pada hari ini. Dan semuanya terjadi penumpukan, semua di luar circle. Berarti mereka bakal fight gila-gilaan di luar circle. Ini seru banget men, perebutan circle tengah, karena circle tengah itu kosong banget. Dan pastinya membegal di pinggiran-pinggiran circle. Tapi kita lihat dulu replay dari Ernie mengamankan KOG dan juga OR tadi menabrak dia. Iya betul sekali. Sementara kalau di live-nya di kiri, kita lihat itu udah pada mulai melakukan rotasi ya. Begitu tahu circle-nya mulai geser, dan tim In lagi-lagi melakukan spray terhadap box gaming yang sangat riskan sekali menggunakan bagi di sebelah kiri ya. Kalian lihat yang di kotak kiri ya, di kotak kiri kalian lihat. Nah ini dia, sudah mulai membesar kembali tim Secret harus tereliminasi dan posisi ke-16. Dan semuanya tuh berusaha untuk berlomba-lomba masuk ke dalam circle. Box break terculik satu oleh Offdels dari No Chance. Iya, tadi dari tim T1 kali ini cukup garang mereka, nggak seperti opening week kemarin. Apalagi Liquid Day, dan kali ini dari NC yang cukup stuck juga di arah tengah. Mereka agak bingung, struggle, ingin menerobos tim IND ataupun mengikuti jejak dari Box Gaming ke arah bawah. Ya, betul sekali. Dan sepertinya dari No Chance di sini juga, terculik satu oleh Valdus ternyata di sisi kanan, saling mengenokkan satu sama lain. Three-way showdown pun terjadi, tapi di sini Valdus berhasil mendapatkan jembatan. Tiba-tiba drone-nya cepat, kaget gue. Iya, ke arah RCS. Kayaknya nampaknya dari tim-tim yang berada di atas tadi memilih perempatan-perempatan di upper gun. Yurali tadi mencoba mengambil satu nyawa yang berada di jembatan dengan M24-nya, tapi lokasi lagi. Ya. Betul, dan ini mereka semua masih di circle sih sebenarnya. Enggak. Udah di circle, karena dari SMB atas tadi circle. Karena pakai drone ya, jadi nggak kelihatan di situ. Oke, nggak apa-apa. Dan ini berarti mereka bakal bonyok-bonyokan di luar circle. Mereka bakal saling membegal ini. Ini kalau misalkan berenang pun bingung juga ya, berenang duluan ketembak dari belakang, berenang belakangan ditembak dari depan gitu kan. Memang ya, kali ini dari RCS kita kembali ke arah tim T1 yang gue bilang Saiden agak on fire. Kali ini Jonathan mencoba masak-masak ke arah Saiden, apakah bisa mendapatkan di sini? Tuar, hilang juga temannya. Yes, betul sekali. Dan Yuralinya hilang. Dua-duanya hilang di situ, langsung saja. Harus ada yang dikorbankan memang untuk mengamankan dirinya. Kali ini Jonathan apakah bisa mendapatkan, dan TSM NTT sedikit struggle mengamankan. Apakah jembatan bisa dilalui atau enggak? 4 player masih standing ya di sini ya. Iya betul. Ini bakal agak kompleks sih. Ini bakal kompleks. Soalnya semuanya itu lagi kebingungan nyari cara buat nyebrang ke dalam. Dimana mereka juga khawatir ada tim-tim lain yang membegal. Sementara untuk medkit atau healing sendiri pun akan menjadi poin penting pada kali ini. Karena ada beberapa tim akan menahan zona juga, dan circle-nya. Ya, circle-nya. Kita lihat Bigetron seperti biasa mereka bermain strategi di arah pesisir, dan yang mereka harus hadapi di dalam circle adalah KOG terlebih dahulu kalau ingin mengamankan sisi pesisir juga. Betul. Tapi next ada tim Mega juga yang sudah stay dari arah timur, jadi 2 angle shoot yang mereka harus fokuskan.
Betul, betul, betul. Dan sementara di sini dari Yudo last man standing satu orang doang. Berarti Yudo ini bakal kesulitan kalau Iya. misalkan mau mendapatkan winner chicken dinner. Harus Yudo habisin aja. Banyak banget tuh yang terjadi accident. Entah Iya. itu meledak, entah itu jatuh dari upper ground di sini. Desnak mencoba mengambil sisa-sisa pemain dari TSM yang coba melakukan rotasi dan pulang nampaknya Cijelly. Wow, TSM harus tereliminasi di posisi ketiga. Betul Ini bang. berarti semua tim udah mulai rontok satu persatu, padahal ini baru circle keempat loh. Circle Rontok keempat, tapi yang rontok udah mulai banyak, bahkan tersisa 11 tim saja. Dan yang bisa dibilang lengkap 4 player tuh cuman beberapa tim. Kalau kita lihat dari alive-nya 25 doang ya. Iya. Ya, Bigetron masih sosok dengan 4 orangnya. Oh, Nah, itu dia. cuman 4 tim doang. Mega Mega, Stars. RRQ, Team In, dan Bigetron. RRQ cukup solid, mereka masih bisa stay dengan 4 orangnya. Walaupun bisa dibilang tadi agak tersandwich dari arah depan dan belakang mereka. Kali ini Ernie mengambil nyawa dari Braga. Ini mendeteksi bahwa Bigetron sudah tahu posisi dari arah RRQ pastinya. Betul, betul, betul. Dan dengan adanya knockdown dari KOG ini berarti angin segar juga Ya. buat Bigetron. Karena halangan untuk Bigetron masuk lebih dalam lagi itu hanya adalah KOG. Itu bisa dilihat Ya. dari minimap. Betul. Hanya ada satu orang saja yang tersisa yaitu Sup. KOG Sup. Sup 77. 77. Enak gak tuh ya? Sup 77. Cari ngalik. Gak tahu. Apa itu Sup 77? Ya mungkin itu Kan biasanya seafood Toko- berapa toko ya, dagangan- kan? toko Seafood dagangan 20 kali ini. Ternyata di luar juga ada seafood itu sup kayak toko 77. dagangannya dia makanya. Ya. Sekalian promosi sambil pakai nickname. Makanya besok-besok lu buka toko, lu Iya. bikin nickname di situ. Terus nama all shop gitu ya. Ya kan, taruh. Nah, lu ikut turnamen, wah orang Wah, tahu gitu. jualan anjay lah. Dan kembali kita fokus ke arah box yang sudah tersisa one man standingnya Luis. Yang kemarin jadi Terminator juga. 20 dia. Ya. Dan kali ini Bigetron gue yakin banget mereka sudah mengetahui player siapa yang ada di depannya. Entah itu KOG ataupun RRQ. Gue yakin banget dari segi komunikasi. Nih, titik-titik ini nih. Ya. RRQ, KOG. Gue Betul, yakin banget, betul. gue yakin banget itu. Betul. Tapi di sini ternyata satu player dari Orange, Mavi, Heartdown yang sedang menjadi ikan seberang sana, dan Biru yang sedang berusaha untuk bangkit dari air. Kayaknya bakal susah sih. Tim INT udah dapat informasi kalau misalkan ada tim Orange di situ. Iya, tim Orange. Insidious juga cukup berani berada di flat ground open field. Obstacle-nya cuma hanya satu bagi yang gue lihat di sini. OR Biru juga sama kayak KOG. Iya, jadi ikan. Jadi ikan. Sup, jadi ikan. Ya tipis-tipis sih emang sih dapetin circle sih. Tapi seenggaknya bisa buat nahan sampai ke placement sekian sih. Iya, Sambil menunggu orang pada berjatuhan dari zona juga. Mengingat zonanya itu ternyata nyebrang ke arah Pulau Selatan. Iya, tapi nggak bisa bermain seperti Onyx 20. Iya. Anak Leon sekarang. Oh, Onyx Leon. Ketahuan. Oh, udah tahu ya. Iya. Ya udahlah. Itu permainan yang menurut gue di luar nalar sih. Iya. Bagus banget. Banyak pemain-pemain Indonesia sebenarnya yang lebih ini lagi kreatif gitu kan. Lebih tapi masih belum terlihat. Dan kita kembali. BTR masih stay dengan komponnya di sini. Enak banget cekukannya. Cekukan mana? Kalau kurang air minum, tapi PR-nya mereka harus menerobos dulu ke arah RQC. Ya, tapi di sini kalau gue lihat dari dengan Maps. komposisi, mapsnya dengan komposisi yang live 22 gini, Iya. chance buat Bigetron winner chicken dinner bisa banget sih. Bisa banget. Terus Bisa banget. menurut gue nggak langsung terobos tengah, dia pasti ngamanin pesisir-pesisir dulu sih. Ya, mereka biasanya mainnya Gameplaynya gitu nyisir kan, Iya. nyisir Nyisir sama circle, ngepel, meres. meres jeruk. Ya kalian bisa cek ya di internet pubgmobile.esports.id apa tuh meres jeruk. Yoi, cek aja langsung guys. Dan jangan lupa hashtag BTR win-nya. Hari ini gue yakin banget optimis Bigetron mendapatkan WWCD pastinya. Langsung aja di spam BTR win dan juga Indo Pride-nya. Dan kembali ke arah IND. Kali ini mereka menyantap tim RRQ yang bakalan menyusahkan juga Bigetron pastinya tadi. Ya betul sekali, dan untung tim IND harus fight dengan tim RRQ. Seenggaknya mereka ngikis atau nyicil dari utilities tim RRQ. Berarti membuat jalur tim Bigetron lebih mudah harusnya. Ya betul banget. Gampang sih mestinya sih sandwich kanan kiri juga RRQ ke perutnya. Ya betul. Tadi entah ke kiri ataupun ke kanan dan udah berpencar juga cukup jauh. Nampaknya fokus ke arah tim IND dulu. Dan Bigetron nampaknya juga ke arah Mega yang sudah stay satu orang. Mega. Itu Anchor. Mega bisa mengganggu. Dia bisa ngeganggu atau nggak nge-backstep dari belakang. Jadi bisa bikin fokus atau commit dari RRQ kepecah. Tapi ternyata Wis. Orange sudah mulai tereliminasi. Iya. Dan Bigetron berhasil mendapatkan pinggiran circle pada kali ini. Harusnya sih mereka bisa chicken nih. Harusnya ya.
Harusnya. Semoga kita berdoa bersama-sama teman-teman. Amin. Let's go. Hashtag IndoPride-nya di spam terus mengingat ini match terakhir kita. Ayo kita bangkitkan lagi semangat kita semua bersama Ryzen di balik airdrop. Jadi pastinya sudah dapat informasi di situ ada Mega Paradox di tapping-tapping. Akankah dia berhasil mendapatkan? Mobilnya meledak tapi Oh Mega iya, ada Paradox tambahan. jatuh. Terjatuh Mega Paradox, nggak jadi memberikan kill buat siapapun. Akankah di kill steal? Ini bisa di kill steal harusnya dari Microboy. Seharusnya bisa. Dapat angle shootnya. Dan juga ada tambahan supply box. Rezeki anak soleh dari Bigetron untuk refresh lagi armor dan juga helmetnya pasti. Microboy mencoba memasak-masak dan ke arah swag di sini. Duar. Wow. Pas. Bisa mendapatkan sisa encore di sini. Gue yakin banget satu lagi pasti masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Duar bebek. Dua player bisa ditumbang. Nice Microboy. Let's go, let's go, let's go WWCD. Hari terakhir. Sorry. Match terakhir di hari Match pertama terakhir. Super Weekend ini. Iya betul sekali, luar biasa sekali granat yang dilemparkan dari Microboy berhasil mengeliminasi Mega. Berarti jalur rotasi dari BTR sudah mulai bersih. 4 tim tersisa dengan circle yang masih bisa dibilang cukup luas. Wow. Circle-nya menuju ke tim IND RRQ, nggak masalah. Ini berarti RRQ bisa saja fokus ke tim IND dulu, asalkan, tapi ternyata Ryzen sudah mulai melakukan open fire, dan berarti vision ataupun fokus dari RRQ mulai ke BTR gitu kali. Kalau kita lihat dari map drone gini, setup smoke juga mesti harus dilakukan ke depan untuk menutup angle shot dari RRQ. Dan fokusnya adalah ke tim SG pastinya. Gue ngeliatnya SG ini bakalan yang menjadi pengganggu untuk Microboy sih. Tim Bigetron. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi ternyata di sini SG udah mulai bergeser ke arah ya. Harusnya sih ini dari IND dia mulai fokus ke RRQ dan BTR teman-temannya. SG cuy, please. Harusnya sih bisa mengganggu. Jadi seenggaknya di sini BTR bisa man. bersih jalur rotasinya. Tapi itu open field banget. Oh my god, kenapa harus meledak mobilnya di situ oleh RRQ? Sayang sekali harus kehilangan 2 playernya pada kali ini. Tapi nggak masalah, kita masih ada 2. Habis ada Ryzen dengan Naxi yang masih on fire untuk pada match kali ini. Dan kita lihat saja semua tim juga sudah mulai berusaha untuk masuk. Synergy tersisa 1 orang saja di sini. 2 orang Ted dengan siapa tadi namanya? Ya, setnya itu nggak diamankan oleh tim IND, tapi kali ini Ryzen dengan sisi yang tipis tadi mengamankan dari Strider. 3 tim tersisa kali ini Luxy, Ryzen, Nostalgia di Miramar yang tadi juga. Iya betul sekali, dan sekarang tim IND menguasai dalam circle dan itu open field sekali, sementara tim RRQ berhasil mendapatkan compound. Circle berikutnya akan menentukan untuk pergerakan, tapi di sini berdoa aja RRQ harus bonyok dengan tim IND. Dan sementara kita lihat dari Trans berhasil mendapatkan vision menuju ke RRQ, sedang berlari-lari. Luxy, Ryzen pastinya harus menunggu circle bergerak masuk sembari meng-set up smoke, dan G9 terus melakukan spray down, tapi angle shootnya masih tertutup pada kali ini. Oh my god, ini mereka membawa bagi berdua bonceng-boncengan. Apakah berhasil untuk survive? Bir 11 sudah melakukan spray down, 1 orang ter-takedown. Tapi terima kasih tim IND mengganggu mereka. Ryzen ter-takedown tapi Luxy masih hidup, bisa untuk di-revive harusnya. Please isi darah dulu, set up smoke. Mudah-mudahan ada smoke lebih di situ untuk mengamankan Ryzen, untuk merevive Ryzen kali ini. Gue berharap RRQ bonyok terlebih dahulu tim IND. Let's go. Enggak kebalik dong. IND yang bonyok sama RRQ. IndoPride, Pride juga. Ya. Balik betul. Gue. Sorry guys. Dan masih kuat dengan 4 man standingnya. 4 playernya di sini dari kedua tim IND dan juga RRQ, tapi cukup kesulitan untuk Luxy mencari bagaimana celah untuk merevive dari Ryzen. Di diving di sini oleh RRQ, please Luxy, dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, sayang sekali RRQ ternyata melakukan split fokus. Jadi Bir 11 dengan G9 fokus dengan tim IND, Ernie D2E fokus terhadap BTR. Dan sekarang berarti ini Sea Pride yang harus kalian ketik hashtag Sea Pride, karena di sini 1 versus 1 team. Tim IND dengan RRQ Athena. Dari setup posisi tim IND gue suka banget, mereka berpencar horizontal, dan dari RRQ mereka cukup rapat. Dan proning juga dilakukan di sini. Insidious juga lebih diunggulkan untuk circle zone. Udah dilepasin aja setup pakaiannya biar bisa menyatu dengan alam ini. Ya betul sekali. Dan ini 2 tim yang masih lengkap berempat. RRQ dengan tim IND tadi sempat sih ke knockdown, tapi sekali lagi di revive kembali, dan sekarang ya kembali yang tadi gue bilang calm before the storm sampai circle berikutnya mengecil. Calm before the storm ya, betul banget. Masih berhati-hati dari kedua tim, gak ingin membuka badannya.
Gak ingin memberikan informasi juga kepada tim lawan di mana masing-masing posisinya di situ. Setup yang bagus dari Beer Eleven dan juga Ernie depan belakang. Beer Eleven jadi kalau tertangkap masih ada Ernie di sisi belakang. Jinan dan D2E juga sudah setup posisi yang sama juga. 2-2, kemudian kalau dari Insidious horizontal, satu garis berempat. Ya, kayak baris masuk ke dalam ya. Dan sementara kita lihat pergerakan dari RRQ sudah mulai melakukan front pelan-pelan, tapi pasti masuk ke dalam. Granat demi granat mulai dilempar kembali untuk masuk. Tapi sementara di sini kita lihat dari tim IND. Dia udah mulai pegang B, apa mungkin dia naik bagi, muter-muter ke dalam? Enggak ya? Enggak lah, enggak bakal. Ini RRQ cuy, anjay lah. Siapa tahu kan ya. Iya sih, tapi kayak, tuh kan, diambil kan? Bener kan? Nah. Buat apa tuh? Nyaris di situ G9 seperempat darahnya disedot oleh Fred Granat. Lemparan dari Insidious dan diunggulkan juga Insidious lagi-lagi, mereka punya cukup vehicle, jadikan porting di situ Jelly. Iya, bakal langsung saja semuanya mulai bergerak perlahan, tidak mau kehilangan momentum ataupun player pada kali ini. Circle-nya juga sudah mulai mengecil sekarang, portingan sudah mulai dibuat, granat demi granat dilemparkan. Satu player dari tim IND menggunakan bagi, ada yang terbakar, api cemburu G9 di sini. Apakah berhasil untuk healing? Tapi di situ angle shoot-nya mulai terlihat, Beer Eleven melakukan spray kembali, belum ada yang kena sedikit pun. Ini bakal agak lama ya, semuanya sangat berhati-hati, sangat ingin mendapatkan winner chicken dinner kedua tim pada kali ini. Ini bakal menjadi fight pembuka kalau misalnya ada satu yang knock. Tunggu aja, satu knock, baru bakal mereka maju. Satu atau dua. Percobaan granat lagi-lagi dilakukan. Satu, dua, ya banyak nih red zone buatan dilakukan. Oh enggak, smoke. Smoke setup langsung ditebarkan, ditaburkan. Yoi, di situ saling setup smoke dilakukan juga untuk itu, ada yang duduk dibagi. Itu. Si tim IND. Penuh setup smoke di sini dan juga spekulasi Fred Granat juga molotov coba dilemparkan. Sedikit mengendap-endap kanan kiri. Kita lihat dari sisi angle shot G9 yang menjadi tandemnya. Satu player bisa dideteksi, Ernie situ take down oleh IND Slayer. Iya. Sisa 3 player aktif lagi dari RRQ. Betul sekali. Apa mungkin ini akan menjadi pembukaan, tapi ternyata ada balasan balik dari satu player dari tim IND juga harus ter-knockdown. Pada kali ini sudah mulai ada yang bergerak-gerak maju. Dari tim IND mendapatkan spray down dari G9, berhasil mendapatkan 2 dari tim IND. Kratos langsung saja mendekatkan diri kepada 2 orang yang terkenal. Bakal clutch lagi G9, nice banget. 3 orang sudah ter-take down pada kali ini. Kita winner chicken dinner untuk tim RRQ Athena. Si Pride is real guys, mantep banget posisinya ya. Sabarnya juga dapat gitu kan, pas Ernie mendapatin dari Slayer kalau nggak salah. Kebalik, Slayer mendapatin Ernie dulu, jadi posisinya tahu. Kayak ganti-gantian gitu kan, ganti-gantian. Iya, saling adu trading knockdown, kemudian juga pelan-pelan mereka saling adu tahu posisinya. Tapi lebih lengkapnya lagi kita lemparkan ke analis kita. Bapak Wolfie, let's go. Oke, thank you Junior dan juga Cijelly. Nah, itulah game Erangel yang kita cinta semua ketika Circle pindah ke arah Pulau SMB. Itu udah kode bahwa game akan barbar. Dan seperti yang kita lihat dari Circle di awal-awal pindah ke bawah, itu nggak full pindah ke bawah, 50-50 awalnya. Membuat semua tim tuh galau. Ada yang tetap di sisi jembatan atas, Pulau Utama, ada juga pindah ke SMB. Dan beberapa tim yang turun, terutama adalah tim BTR yang langsung mengambil jembatan ke bawah, dia mensecure area bawah, dan gak sia-sia dia ngambil si bawah itu langsung bertahan sampai akhir-akhir ya, dimana dia masuki ke top 3 tadi, bahkan yang top ketiga juga, yang bertahan hingga ya akhir game. Dan keputusan mereka pindah di awal-awal memang tepat meskipun gambling, tapi dari BTR berhasil bertahan dan dapetin jumlah poin yang cukup besar di game terakhir. Konsistensi adalah tema BTR hari ini. Meskipun gak WCD, mereka dapetin beberapa game yang sangat baik dan konsisten. Selalu masuk ke dalam angka-angka tinggi. Kecuali mungkin game pertama dan game pertama doang actually. Game pertama doang mereka tumbang. Sisanya mereka semua konsisten dengan jumlah kill yang cukup besar. Dan tadi game juga dimakan oleh tim RRQ Athena dengan permainan luar biasa di akhir circle. Di mana tadi kondisi 4 lawan 4. Mereka nggak punya kendaraan, utility pun kurang, tapi berhasil ngebalikin keadaan melawan tim IND dengan permainan apik dari seorang G9 yang benar-benar langsung rush musuh ketika punya celah, langsung menghabiskan lawan dan langsung memulangkan tim IND di posisi kedua. So, kali ini Sea Pride masih berjaya. So, kita bakal lihat kali ini ranking untuk game Erangel kita pada kali ini. So, kita langsung aja pindah ke aset ranking kita. Ini dia map ranking kita pada kali ini di mana RRQ Athena mendapatkan total 33 poin, 20 placement poin, 13 poin kill. Tim yang didapetin total 20 poin. Red Aliens kembali menunjukkan konsistensi mereka pada kali ini dengan total 15 poin.
10 poin, Pressman juga 5 kill, Synergy 11 poin, Megastars ada 8 poin, Yudu Gang 8 poin, Charles 5 poin, dan juga NTT dengan total 5 poin. Dan lagi-lagi ini dia tim BTR, meskipun gak chicken, konsistensi adalah kuncinya. Mereka menunjukkan permainan yang sangat konsisten hampir setiap kali mereka bermain. Ini dia juga halaman kedua kita ya. Ada tim Box Gaming dengan 4 poin, No Chance Team dengan 4 poin, Reject Scarlet dengan 4 poin, OR dengan 3 poin, T1 dengan 3 poin, King of Gamers Club 2 poin, Valdus dan juga tim Secret ya. 2 tim SEA kita yang masih belum menemukan performa terbaik mereka di game terakhir kita di Wrangle. Dan hari ini bisa dibilang game-game yang cukup barbar ya, mengingat ini hari pertama, banyak yang masih nyari pola, banyak yang masih juga cari drop mereka yang enak di mana, rotasi ke arah mana, itu masih percobaan sih untuk semua tim. Jadi memang hari ini mungkin tim BTR belum menunjukkan permainan apik ya, tapi konsistensi mereka udah dapat, udah stabil mereka, tinggal game wahnya aja nih kita tunggu ya teman-teman ya. Dan memang dari permainan tim-tim saya lain seperti tim RRQ, juga tim Valdus yang dapat WCD juga cukup baik ya. Dan ngomong-ngomong RRQ, kita bakal langsung lihat juga tim pada game kali ini, di mana tim RRQ dapetin WCD dengan total 2.310 total damage, 881 total heal, 16 kill dan juga 11 knockout. 33 poin di kantongnya oleh tim RRQ Athena. Ini akan membantu mereka kembali menuju ke arah puncak meskipun masih beberapa langkah di belakangnya tim Yudu ya. Di mana Yudu sayang banget, 3 game pertama chicken, game 4, game 5 agak melempem permainan mereka. Tapi mungkin ini juga bertujuan untuk nge-save energi mereka untuk besok, di mana ada 5 game lagi yang akan dimainkan oleh ke-16 tim yang barusan bertanding juga ya. Hari ini bisa dibilang cukup banyak permainan yang agresif ya, tim-tim yang tabrakan di kota, tim yang tabrakan rotasi di awal, dan besok mungkin akan lebih stabil mengingat tim-tim sudah mulai bisa ngebaca pergerakan tim lain juga. Nah, kita bakal lihat sedikit highlight dari game terakhir kita di Wrangle barusan ya. Di awal-awal memang cukup banyak fight di daerah Ferry Pier dan sekitarnya ataupun di daerah pom bensin ke jembatan. Jembatan menjadi tempat yang sangat dipertaruhkan ya, karena first circle ini 50-50. Bisa ke arah SMB, bisa ke arah pulau utama juga, dan banyak yang galau. Gue mau nyebrang, gue mau hot, atau gue mau gimana nih. Dan akhirnya dari beberapa tim seperti BTR dan tim-tim lainnya juga langsung terobos aja lah sampai ke pulau SMB. Benar dari tim BTR nggak mau sampai mengambil resiko untuk tertahan, mati oleh zona. Mereka langsung buru-buru awal ambil pindah. Dan gambling mereka atau pertaruhan mereka itu bisa dibilang terbayar ya. Terbayar dengan sangat baik juga. Mereka selamat sampai akhir dan bertahan hingga circle-circle akhir juga. Nah, terlihat banyak banget yang tumbang di jembatan. Ini banyak banget tumbang jembatan. Ini emang dilema sih. Ketika lu bermain di zona yang 50-50 antara pulau SMB dan juga pulau utama Wrangle, jembatan ini bakal jadi tempat yang paling berdarah. Orang bakal saling ngebegal, saling ngejegal, saling menahan, saling menumbangkan ketika mulai masuki area jembatan ataupun di pesisir pantai. Ketika tim-tim yang mungkin nggak bisa lewat jembatan memutuskan untuk naik kapal ataupun memutuskan untuk berenang, nyebrang. Sampai di pulau SMB pun bilang selamat ya, banyak banget yang tim yang tumbang juga ketika fight di open field-nya karena nggak mendapatkan posisi di awal-awal. BTR yang dari awal mengisi pulau SMB langsung mengambil high ground, langsung mensecure area-area punya circle, tapi sayang banget. Ketika udah mulai masuk ke circle ke-6 ke-7, mereka tertahan di luar zona dan harapan mereka masuk itu tertahan oleh tim RRQ Athena. Ketika masuk pun Luxi harus berhadapan dengan 4 anggota tim RRQ yang merupakan pertarungan yang sulit untuk seorang Luxi pun ya. Dan akhirnya dari BTR tumbang di posisi ketiga, RRQ Athena fight 4 lawan 4 lawan tim IND dan permainan G9. Ini kuncinya. G9 langsung berdiri, langsung maju, langsung meratakan lawan, dan sini tim RRQ langsung memiliki upper hand ataupun keunggulan melawan tim IND, langsung mensecure WCD untuk tim RRQ di game terakhir mereka. Congratulations untuk tim RRQ juga yang memberikan WCD di game terakhir kita. Nah, yang paling penting teman-teman, gue ucapkan terima kasih juga sudah menonton pada hari ini, sudah mendukung tim BTR. Meskipun mereka nggak WCD, kita tetap bangga dengan mereka karena sudah bermain dengan sangat konsisten. Teman-teman jangan lupa juga besok kita bakal kembali di jam yang sama ya. Jadi teman-teman, kita bisa kembali mempersiapkan waktu, mempersiapkan kota juga untuk mendukung tim dari Indonesia, yaitu tim Bigetron RA. Melawan 15 tim terbaik se-Asia pada kali ini. Tapi sebelum kita kembali ke caster kita bakal lihat sedikit dari total damage yang ada dari aset kita. Yuk, langsung pindah aja. Total damage kita di mana kita bisa